Selamat siang saya ucapkan, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran selalu teman-teman pada channel cerita cinta yang saya miliki ini. Karena setiap kali saya upload video yang terbaru, di dalam analistik yang saya lihat di dashboard YouTube saya, itu selalu mengalami peningkatan, dan itu artinya adalah bahwasanya semakin banyak teman-teman yang sudah selalu mendukung ini, selalu hadir, dan juga semakin banyak juga yang menemukan channel yang saya miliki ini. Itu mungkin dikarenakan teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan selalu mampir di channel ini, yaitu di channel Cerita Cinta TV 87 ini, itu kemudian membagikannya atau share ya, sehingga semakin banyak yang tahu dengan channel Cerita Cinta TV ini. Jadi itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya sebagai admin dari Cerita Cinta TV channel. Karena memang channel ini tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari teman-teman semua. Dan di dalam kesempatan siang hari ini, kembali lagi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat apa saja yang ditanam oleh para petani yang ada di desa saya ini. Kemudian juga saya tambahkan satu konten yang memang saya rasa ini banyak sekali yang suka, banyak sekali yang mungkin merasa terhibur ya dengan adanya konten semacam ini, atau mungkin juga malah ada yang terinspirasi ya dengan konten yang satu ini, yaitu konten dengan tema cerita romantis yang saya buat dalam bentuk teks yang saya letakkan di bagian bawah daripada video saya ini. Dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat satu cerita tentang seorang yang memutuskan untuk berprofesi menjadi seorang pemijat ya, sebut saja namanya ini si Nyoto. Jadi si Nyoto ini sudah pensiun dari kerjanya, sehingga
awal-awalnya sih dia ini merasa cukup senang dengan pensiunnya itu, dikarenakan tidak lagi dia itu harus bangun pagi untuk berangkat bekerja. Tetapi setelah cukup lama, semakin lama, akhirnya timbul rasa kejenuhan pada diri si Nyoto ini. Jadi semoga saja ini cerita daripada si Nyoto ini bisa sekiranya menjadi satu inspirasi untuk kita semua ya, bahwasanya apapun jenis pekerjaan itu, kalau kita mau belajar dan menggali secara maksimal, pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Seperti yang dilakukan oleh si Nyoto ini, dia ini mempelajari cara-cara untuk pijat itu dari membaca-baca buku, kemudian dari mencari-cari di website dan lain sebagainya, tanya sana tanya sini ya, sehingga pada akhirnya dia pun menguasai tata cara daripada apa yang ingin dia geluti ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah dia ini merasa sudah menguasai tentang ilmunya ya, dia pun memberanikan diri untuk memasang satu iklan, jadi mengiklankan dirinya bahwasanya dia ini melayani jasa pijat, jadi seperti itu. Dan setelah 10 hari dia ini memasang iklan itu ya, pada akhirnya ada satu telepon yang menginginkan pelayanan jasa dari apa yang ditawarkan oleh si Nyoto ini di dalam iklannya itu. Dan dari situlah akhirnya si Nyoto ini semakin hari semakin banyak saja konsumen atau pelanggan yang memerlukan jasa yang ditawarkan oleh si Nyoto ini, baik itu dari rekomendasi orang-orang yang telah dia berikan pelayanan sesuai yang diminta, maupun dari dia itu ngiklan yang pada waktu itu. Dan ternyata hasil yang didapat daripada si Nyoto untuk jenis pekerjaannya ini adalah tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya.
ternyata hasilnya itu sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan menurut si Nyoto ini, hasil daripada usahanya itu lebih besar daripada pada waktu dia ini masih bekerja dulu, ya. Itu kan namanya sangat luar biasa. Tetapi yang dicontohkan di dalam cerita ini oleh si Nyoto ini adalah satu sifat merendah, ya, sifat merendah dan berusaha untuk berlaku jujur, mengatakan jujur, ya, walaupun tidak harus semuanya jujur. Seperti yang dilakukan oleh si Nyoto waktu itu, yaitu ketika dia ini baru pertama kalinya mendapatkan satu pelanggan, yang mana memang pelanggannya ya wanita, karena si Nyoto ini kan memang khusus, dia ini inginnya itu hanya melayani wanita, ya, tidak memijat untuk pria, ya. Jadi itu memang dia terapis khusus, ya, jadi mengkhususkan dirinya seperti itu. Dan pada waktu itu memang dia sebelumnya ditanya ini dan itu oleh si ibu pelanggan yang pertama itu, karena si ibu pelanggan yang pertama itu mengatakan bahwasanya dia ini tidak ingin dipijat oleh pemijat laki-laki yang ada embel-embelnya, seperti itu. Dan si ibu ini pun tidak cocok kalau dipijat oleh wanita, karena tenaganya dirasa kurang kalau menurut si ibu itu, ya. Dan ternyata, ya, memang si Nyoto ini benar-benar mencari cara, ya, mencari cara dengan yang dilakukannya melalui membaca buku, mencari di website dan lain sebagainya. Itu dia mengetahui titik-titik tertentu, ya, sehingga dia ini bisa, tanpa dia ini mengajak, tanpa si Nyoto ini meminta, itu nantinya pelanggannya atau ibu-ibu itu rata-rata malah akan minta lebih dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini kan teman-teman menjadi semakin penasaran saja, bagaimana kok bisa seorang wanita yang pada akhirnya malah memancing-mancing, meminta-minta. Ya, itulah ilmunya yang berhasil didapat oleh si Nyoto ini di dalam melakoni profesi yang saat itu dimiliki. Jadi silahkan saja teman-teman disimak dari awal ceritanya ini, meskipun mungkin agak membosankan, ya, karena saya juga kadang-kadang merasa bingung, ya, alur seperti apa yang teman-teman ini suka itu, ya. Terkadang itu saya bingung, karena saya buat yang seperti ini kadang rame, tak buat lagi kadang menurun. Nah, jadi saya di sini terus berusaha membuat yang terbaru dan tanpa putus asa, meskipun
penayangannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya syukur-syukur meledak seperti apa yang saya idam-idamkan. Tetapi di sini saya terus pasti akan membuat yang terbaru dan semoga ini teman-teman tidak bosan untuk selalu mendukung, untuk selalu hadir, untuk selalu mampir ya di channel yang saya miliki. Karena memang terkadang saya ini agak terlambat dalam mengupload ya, dikarenakan memang terus terang saja, jujur saja, channel saya tidak hanya cerita cinta TV, tetapi saya memiliki beberapa channel, sehingga saya di dalam mengupload itu biasanya ya secara bergantian. Jadi untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan atau kehabisan bahan bacaan, silahkan teman-teman mampir juga di channel-channel yang saya miliki, yang diantaranya adalah Remember Me 74, Imajinasi TV, Cerpen Metropolis, Cerita Susi TV, dan satu yaitu ini Cerita Cinta TV 87. Jadi itu yang saya miliki, ada 5 untuk saat sekarang ini ya teman-teman. Jadi silahkan mampir di channel-channel yang saya miliki itu gratis, tidak dipungut biaya teman-teman ya. Dan silahkan untuk diberikan dukungannya dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share. Dan siang hari ini kembali saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman yang hari ini masih ingat dengan channel yang saya miliki ini dan masih mampir di channel yang saya miliki ini untuk menemani di dalam saya ini berkeliling-keliling mencari-cari apa pemandangan yang sekiranya bagus untuk saya bagikan kepada teman-teman semua di luaran sana ya. Ya semoga channel-channel saya ini akan semakin besar dan semakin berkembang berkat dukungan daripada teman-temanku semuanya. Oke teman-temanku, akhirnya saya ucapkan lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.